penjelasan dari obat anti jamur atau yang sering disebut juga dengan antifungal, merupakan obat yang digunakan untuk menghilangkan organisme mikroskopis tanaman yang terdiri dari sel seperti cendawan dan ragi, atau obat yang digunakan untuk menghilangkan jamur. Biasanya, obat anti jamur ini harus diberikan dengan resep dokter, tetapi beberapa ada yang tersedia secara bebas atau yang disebut dengan over the counter. Sebagian besar obat anti jamur digunakan secara sistemik, yang tergantung dari interaksi anti jamur dengan ergosterol, baik secara langsung atau amphotericin B, atau secara tidak langsung atau yang disebut dengan azal. Yang pertama yaitu Chloracatania, merupakan infeksi kulit akibat jamur Mycosporum, Epidermolyton, dan Trichotillomania. Jamur ini biasanya hidup di tanah, seseorang bisa terinfeksi akibat dari kontak langsung dengan penderita kulit maupun hewan dan benda yang terkena jamur ini. Kulit dapat timbul di kulit kepala, wajah, jamur, tangan, sel-sel jamur tidak serangan. Gejalanya berupa gatal, ruang menyerupai cincin, kulit kemerahan, rambut rontok, pecah-pecah, dan bersisi. Yang kedua ada kandidiasis, disebabkan oleh infeksi jamur Candida. Infeksi ini terjadi akibat kurangnya kebersihan diri, kebiasaan menggunakan pakaian ketat, dan daya tahan tubuh yang lemah, seperti diabetes, obesitas, dan penyakit autoimun. Tergantung pada bagian tubuh yang terinfeksi, gejalanya diantara pecah putih yang terasa nyeri di dalam mulut atau kerongkongan, kulit pecah-pecah di sudut bibir, gatal dan nyeri di vagina disertai keputihan, dan ruam kulit yang terasa panjang. Infeksi jamur. 1. Infeksi jamur sistemik, yaitu yang pertama infeksi interna. Contoh jamurnya adalah Aspergillosis, Blastomycosis, Cryptococcosis, dan Hypoplasmosis. Kemudian infeksi subkutan, contoh jamurnya ada Chromomycosis, Mycetoma, dan Sporotrichosis. 2. Infeksi dermatofit atau lokal, yaitu berada di kulit dan rambut. Contoh jamurnya ada Trichopiton, Epidermophyton, dan Microsporum. 3. Infeksi mukokuton, yaitu berada di mukosa dan lipatan. Contoh jamurnya adalah Candida. Golongan obat anti jamur. Obat anti jamur atau dapat disebut juga antifungal adalah suatu golongan obat yang bersifat fungisida atau fungistatik yang dapat digunakan untuk mengobati dan mencegah mikosis seperti kutu air, kurap, kandidiasis, infeksi sistemik serius seperti meningitis, Cryptococcus, dan lain-lain. Golongan obat anti jamur yang pertama azol, yang kedua encinokandin, yang ketiga polyen. Azol, obat ini merupakan anti jamur berspektrum luas sehingga dapat membunuh berbagai jenis jamur. Anti jamur dengan golongan azol bekerja dengan cara merusak membran sel jamur. Jika membran sel jamur rusak, sel tersebut akan mati. Mekanisme kerja azol. Semua anti jamur azol bekerja melalui penghambatan biosintesis ergosterol jamur. Penghambatan ini dicapai melalui pengikatan obat dan pengaruhnya terhadap fungsi kelompok hema pada sitokrom P450 oksidasi. P450 oksidasi jamur yang paling sensitif terhadap penghambatan adalah 14-lanosterol demetilase. Enzim P450 lainnya termasuk enzim mamalia yang terlibat dalam steroidogenesis dapat dihambat pada konsentrasi tinggi. Penghambatan ergosterol menimbulkan gangguan pada struktur dan fungsi kabut pada jamur. Selanjutnya, contoh golongan obat azol. Contoh golongan obat ini antara lain itraconazole, ketoconazole, clotrimazole, fluconazole, miconazole, dan voriconazole. Yang selanjutnya yaitu mekanisme obat anti jamur golongan polyena. Polyena sendiri merupakan molekul yang mempunyai banyak ikatan ganda yang terkonjugasi. Pada anti jamur polyena ini berupa polyena makrosiklik, yang dimana cincinnya terhidroksilasi pada sistem terkonjugasi, sehingga menyebabkan anti jamur polyena bersifat amfifilik. Lalu, bagaimanakah mekanisme aksi dari polyena? Mekanisme aksinya yaitu anti jamur golongan polyena ini nantinya akan berikatan dengan sterol sel jamur, terutama ergosterol. Akan terjadi perubahan transisi suhu, dan akibat dari ikatan polyena dengan sterol ini menyebabkan kekosongan sehingga membran sel akan bocor.
Ion monovalen berupa K+, Na+, H+, dan Cl- serta molekul organik akan keluar dari sel jamur sehingga menyebabkan sel jamur mati. Berikut merupakan contoh-contoh obat golongan polina. Contoh yang pertama yaitu ada amfotarisin B. Amfotarisin B ini terdapat dua sediaan. Yang pertama yaitu ada sediaan injeksi, yang kedua yaitu ada sediaan tablet. Untuk sediaan tabletnya sendiri ini jarang diberikan atau jarang diresepkan karena amfotarisin B ini memiliki absorpsi yang buruk sehingga dapat menyebabkan infeksi lokal pada saluran cerna. Amfotarisin B ini memiliki efek samping yang cukup tinggi seperti demam, menggigil, nefrotoksik, anemia, dan hepatoksik. Amfotarisin B ini memiliki sifat fungisidal atau dapat membunuh jamur dan memiliki spektrum yang luas. Karena amfotarisin B ini memiliki efek samping yang cukup tinggi, sehingga indikasi dari obat ini yaitu hanya untuk infeksi jamur berat dan sistemik. Contoh infeksi jamurnya yaitu ada blastomycosis. Selanjutnya ada golongan echinocandins. Pada mekanisme aksi echinocandins yaitu echinocandin adalah penghambat enzim beta-1,3 glukan sintase yang tidak kompetitif. Beta-1,3 glukan adalah komponen struktural dinding jamur. Dengan hilangnya beta-1,3 glukan menyebabkan hilangnya integritas dinding sel. Maka sel-sel terkena lisis karena tekanan osmotik. Echinocandins juga menunjukkan aktivitas imunomodulator, yaitu dengan membuka atau melepaskan glukan dari dinding sel. Proses ini meningkatkan pembunuhan fagositik jamur melalui aktivasi reseptor. Adapun obat jenis dari echinocandins yaitu obat dalam bentuk injeksi intravena. Yang pertama ada caspofungin dengan potensi 50 mg dan 70 mg per vial. Ada juga micafungin dengan potensi 50 mg dan 100 mg per vial. Dan ada juga anidolafungin dengan potensi 100 mg per vial.